Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, murid-murid kelas remaja, pemuda, dewasa, dan senior. Pagi ini kita bersama-sama kembali bertemu di dalam sekolah minggu online Gereja Baptis Efrata. Kita sudah masuk di pelajaran yang kelima yang berjudul Kesaksian Orang Kristen. Sebelum kita akan memulai sekolah minggu kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini kembali kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Kami mengucap syukur meskipun kami tidak bisa hadir di gereja, tetapi Tuhan masih memperkenankan kami untuk belajar bersama-sama melalui tayangan online sekolah minggu Gereja Baptis Efrata. Biarlah kami Tuhan boleh semakin lebih lagi mengerti dan memahami setiap firman Tuhan yang kami pelajari minggu demi minggu. Kami serahkan semuanya ke tangan kuasa-Mu. Kami rindu kami terus dibentuk Allah melalui kebenaran firman Tuhan dan semakin dewasa di dalam Kristus, menjadi anak-anak Tuhan yang siap untuk menyangkal diri kami dan memikul salib kami untuk mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pembelajaran sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, dan akhirnya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembelajaran kita hari ini diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12 sampai yang ke-19. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai yang ke-19. Saya akan menolong membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Bapak Ibu Saudara, peranan kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini adalah menjadi terang dunia. Itulah yang dikehendaki Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti apa yang dinyatakannya di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membuka dan membaca ayat-ayat ini ya. Di situ Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah garam dan terang dunia. Jadi dunia ini sudah diliputi oleh kegelapan, oleh karena dosa-dosa manusia, oleh karena kejatuhan manusia di dalam dosa, sehingga dunia menjadi gelap dan membutuhkan terang. Terang sejati hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sebagai orang-orang percaya sudah menerima terang itu di dalam kehidupan kita. Bagian kita, tugas kita adalah membagikan terang itu kepada dunia ini, menyebarluaskan terang itu bagi dunia ini, sehingga dunia yang gelap oleh dosa bisa menerima terang sejati dan tidak lagi ada di dalam kegelapan. Nah, bagaimana cara kita menjadi terang dunia? Yaitu dengan memberikan kesaksian yang benar melalui kehidupan kita. Baik melalui perkataan, perbuatan, seluruh aspek kehidupan kita seharusnya memberikan kesaksian yang benar tentang terang yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan hidup kita. Nah, pada saat kita melakukan atau menyatakan kesaksian kita, banyak orang mengatakan bahwa itu bukan sesuatu hal yang mudah ya.
Dan memang karena seringkali ketika kita mulai menyatakan Kristus dalam kehidupan kita, ada saja orang yang tidak suka, ada saja orang yang membenci kita, ya. Dan penderitaan pun harus kita tanggung, ya. Kita mungkin dikucilkan, kita dibedakan dengan yang lainnya, baik mungkin di dalam pekerjaan kita atau di dalam mengurus administrasi di pemerintahan. Kadangkala itu terjadi karena iman kita pada Yesus Kristus. Ada beberapa kesaksian dari teman-teman, ya, ketika ada bantuan dari pemerintah, ya, KTP diminta oleh RT setempat, ya, ketua RT setempat, ya, tetapi ternyata bantuannya tidak diberikan, ya. Alasannya adalah bantuan ini bukan untuk orang Kristen, ya, ini hanya untuk saudara sepupu kita. Padahal di tempat-tempat lain, di daerah lain, bantuan ini berlaku untuk siapa saja selama keluarga itu membutuhkan, maka akan mendapat bantuan dari pemerintah. Karena dari keluarga saya sendiri pun dan ada dari keluarga beberapa teman juga menerima bantuan itu, ya. Tetapi di kota kita ini, di Bandung, ternyata masih ada diskriminasi seperti itu. Oleh karena kita seorang percaya, kita seorang Kristen, akhirnya apa yang sebenarnya menjadi hak kita tidak diberikan, ya, dengan alasan iman kita, yaitu seorang Kristen dan itu bukan untuk orang Kristen, ya. Itu salah satu penderitaan yang harus kita tanggung ketika kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada hal-hal yang lain, ya, yang harus kita alami, harus kita tanggung oleh karena iman percaya kita. Ada teman juga yang bersaksi bahwa ketika dia menjadi seorang percaya yang dulunya bukan orang Kristen, akhirnya percaya Yesus dan menjadi orang Kristen, dia harus meninggalkan keluarganya. Bahkan ketika pulang kampung, ada saudara-saudaranya yang istilahnya apa, ya, mengejek atau menghina, gitu, ya. Oh, ini loh orang yang murtad sudah pulang, ya, gitu, seperti itu. Itu penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi luar biasanya dia tetap bertahan dan dia tetap berpegang teguh kepada imannya, ya, karena dia tahu bahwa dia sudah mendapat keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus dan apa yang dia lakukan adalah yang terbaik, ya, yang paling baik. Keputusan yang paling baik yang pernah dia ambil adalah ketika dia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dia mendapat keselamatan dan dia memperoleh pengharapan untuk hidup yang kekal. Nah, itu beberapa contoh penderitaan yang ditanggung oleh orang-orang percaya ketika menyatakan imannya di tengah dunia ini. Ketika kita mulai menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada beberapa orang di sekitar kita yang menerima dan melihat hal itu sungguh luar biasa. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak suka, bahkan iri dengan apa yang kita saksikan, ya. Mereka beranggapan bahwa orang Kristen mah ya wajar lah, uangnya banyak, diberkati dan lain sebagainya. Jadi malah timbul iri, ya, baik dari mereka, sehingga mereka mulai tidak suka dengan kita. Padahal setiap hal yang kita terima adalah berkat daripada Tuhan, karena kita setia, karena kita taat kepada Tuhan. Nah, itulah yang harus kita tanggung. Dan Rasul Petrus pun sudah mengingatkan, ya, di dalam ayat yang ke-12 itu dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang dia kirimin surat, ya, surat Petrus ini, bahwa jangan heran kalau kamu akan menghadapi banyak penderitaan, banyak tantangan ketika kamu
beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus juga sudah memperingatkan murid-muridnya pada waktu itu bahwa setiap pengikutnya kelak akan menderita dan bahkan dianiaya oleh karena namanya. Dan itu memang terjadi ya dalam sejarah gereja, mulai dari zaman rasul-rasul sampai dengan bapak-bapak gereja, dan sampai saat ini pun banyak orang percaya yang harus mengalami kematian, mengalami siksaan, penderitaan dan aniaya oleh karena imannya di dalam Yesus Kristus. Mungkin di negara kita Indonesia kita masih bersyukur ya. Kita diberi kebebasan untuk beribadah, kita diberi kebebasan untuk memuji Tuhan dan bersekutu bersama-sama. Tetapi ada saudara-saudara kita di negara-negara lain, di tempat-tempat yang lain, mereka harus hidup di bawah tekanan. Ketika mereka bersekutu, ketika mereka beribadah, mereka harus sembunyi-sembunyi dari pemerintah yang berkuasa di sana, supaya mereka tidak tertangkap ya. Ketika mereka tertangkap ya mereka dipenjara, bahkan mungkin harus menghadapi kematian. Itu yang terjadi, dan itu memang harus terjadi bagi setiap orang yang percaya. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya di dalam penderitaan dengan sendirinya, tapi Dia beserta dengan kita. Jika kita ingat di dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhan memberi kuasa kepada kita untuk memberitakan Injil, dan Dia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Dan janji itu sudah dibuktikan dan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita sehingga kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengakui iman kita kepada Yesus Kristus. Dan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, di dalam hati kita, menguasai kehidupan kita, menolong kita, menguatkan, meneguhkan ketika kita harus menghadapi bahaya, menghadapi tantangan, menghadapi penganiayaan atau penderitaan oleh karena iman kita. Roh Kudus tidak akan tinggal diam, tetapi Dia selalu beserta kita, menguatkan dan menghiburkan kita. Luar biasa bukan Tuhan Allah kita? Dia selalu bekerja lebih daripada yang kita pikirkan. Oleh karena itu kita tidak boleh khawatir, tidak boleh takut. Kita terus melaksanakan tugas dan peran kita, melakukan bagian kita, yaitu menjadi terang dunia, bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Nah, Rasul Petrus juga memberikan beberapa nasihat bagaimana kita bisa menghadapi penderitaan. Yang pertama adalah kita harus bersukacita dan bergembira. Di dalam ayat yang ke-13 dan ke-14, di situ Rasul Petrus mengatakan bahwa kamu harus bersukacita, kamu harus bergembira meskipun kamu ada di dalam penderitaan. Karena penderitaan yang kamu alami saat ini bukan penderitaan yang untuk selama-lamanya, tetapi penderitaan yang sementara ya. Dan ganti semuanya itu Tuhan sudah sediakan sesuatu hal yang lebih besar ya. Upah yang lebih indah daripada penderitaan yang kau alami saat ini. Oleh karena itu kita harus senantiasa bersukacita dan bergembira. Ketika kita bersukacita, ketika kita bergembira saat kita ada di dalam penderitaan, maka kita akan melupakan penderitaan kita ya, tetapi kita akan berpusat kepada sukacita kita, kepada ucapan syukur kita, yaitu kasih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ya. Kita tidak lagi berfokus kepada penderitaan, tetapi kita berfokus oleh karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita yang membawa sukacita, damai sejahtera yang tidak pernah berhenti sampai kapanpun itu. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus bersukacita, kita harus bergembira di tengah penderitaan. Mungkin tidak mudah ya, tetapi mari kita usahakan ya. Kita berusaha dan kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memampukan kita untuk senantiasa bersukacita dan bergembira di tengah-tengah penderitaan kita saat kita menghadapi tantangan, menghadapi tekanan oleh karena iman kita di dalam Yesus Kristus. Dan saat kita bergembira dan saat kita bersukacita di tengah penderitaan itu menjadi kesaksian yang indah bagi orang lain. Mereka akan melihat bahwa wah, orang Kristen ketika ditekan, ketika dianiaya, ketika ada di dalam penderitaan, mereka tetap bersukacita. Pasti mereka terus bertanya-tanya, kenapa bisa seperti itu?
saatnya kita membagikan kesaksian kita. Itu semua oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan mereka bisa memperoleh kesaksian itu dari kehidupan kita. Dan semuanya kembali untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, yang dinasihatkan oleh Rasul Petrus ada di ayat yang ke-16. Ya, di situ dikatakan bahwa kita tidak boleh malu oleh karena penderitaan yang kita tanggung karena iman kita di dalam Yesus Kristus. Kita bisa malu kalau kita menderita karena kejahatan kita, karena perbuatan tidak baik kita, itu kita bisa malu. Tetapi ketika kita menderita oleh karena kita melakukan kebenaran, oleh karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak perlu malu. Seharusnya itu menjadi kebanggaan dalam kehidupan kita, karena kita bisa ambil bagian di dalam penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa ambil bagian di dalam rencana Allah yang besar untuk dunia ini, yaitu menyelamatkan dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara tidak perlu malu ketika kita menjadi orang-orang Kristen, menjadi orang-orang percaya yang harus dikucilkan, yang harus dibenci. Kita tidak perlu malu, tetapi kita tetap menunjukkan siapa diri kita. Kita adalah orang-orang percaya, orang-orang yang menerima anugerah Tuhan, keselamatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang ketiga, bagian ketiga yang Rasul Petrus nasihatkan, supaya kita tetap rajin berbuat baik. Di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, kita harus tetap berbuat baik. Kepada siapa? Kepada semua orang. Terlebih lagi kepada orang-orang yang sudah membenci kita. Kepada orang-orang yang mendatangkan penderitaan dan penganiayaan di dalam kehidupan kita. Oleh karena mereka tidak suka dengan keberadaan kita sebagai orang-orang Kristen. Ya, Tuhan Yesus sendiri juga menyatakan, ya, memerintahkan kepada setiap pengikutnya dan murid-muridnya bahwa engkau harus mengasihi musuhmu, ya. Engkau harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita ingat ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia berdoa bagi orang-orang yang menyalibkan dia. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, sebagai pengikut Kristus, kita harus hidup dengan teladan menurut kehidupan Kristus. Kalau Kristus sudah mengasihi orang-orang yang sudah membencinya, maka kita pun harus mengasihi orang-orang yang membenci kita. Kalau Kristus sudah berbuat baik kepada orang-orang yang menyalibkannya, maka kita juga harus berbuat baik kepada orang-orang yang sudah mendatangkan penderitaan dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah, memang tidak gampang, tetapi sekali lagi mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Ingat, kita punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang menolong kita, memampukan kita untuk melakukan semuanya itu, ya. Jadi, ketika ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, ada orang-orang yang berniat jahat kepada kita, mari kita berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik bagi orang itu. Mendoakan mereka, mengampuni mereka, mengasihi mereka, dan berbuat baik kepada mereka lebih lagi. Pasti mereka akan menjadi semakin bertanya-tanya, kenapa? Padahal saya kan sudah berbuat tidak baik kepada dia. Saya sudah curang kepada dia. Saya sudah mengucilkan dia. Saya sudah berbuat jahat kepada dia. Kenapa dia kok masih tetap baik kepada saya? Pasti semakin bertanya-tanya seperti itu. Nah, saat pertanyaan itu timbul, itu menjadi kesempatan kita untuk bersaksi dan mengabarkan Injil. Kita nyatakan, kita bisa melakukan semuanya itu oleh karena Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus yang sudah mengasihi saya, orang yang berdosa ini, yang sangat tidak layak untuk menerima pengampunan, yang sangat tidak layak untuk menerima keselamatan, tetapi dilayakkan oleh karena kasihnya yang besar, anugerahnya yang besar. Dia buktikan dengan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya. Nah, itu menjadi kesaksian, itu menjadi pengabaran Injil yang kita beritakan kepada orang tersebut. Dan orang tersebut akan melihat bahwa, wah benar ya, kasih orang Kristen itu nyata. Tidak hanya sekedar teori saja. Mungkin beberapa orang dari saudara-saudara kita yang belum mengenal Kristus, mereka tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan untuk
setiap anak-anaknya mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesamanya. Kalau kita tidak mempraktekkan itu, maka itu hanya sekedar teori dan orang-orang di sekitar kita akan mencibir. Orang Kristen, pengikut Kristus itu juga sama saja dengan kita, ya. Tetapi kalau kita bisa mempraktikkan itu di dalam kehidupan kita, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, mereka akan melihat bahwa pengajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus itu bukan hanya sekedar teori, tetapi benar-benar kita lakukan. Kasih yang dari Tuhan itu memang nyata di dalam kehidupan kita. Nah, itu beberapa nasihat yang diberikan oleh Rasul Petrus kepada kita ketika kita menghadapi penderitaan. Kita harus tetap bersuka cita. Kita tidak boleh malu oleh karena penderitaan kita apabila kita melakukan kebenaran dan beriman di dalam Yesus Kristus. Dan kita harus tetap berbuat baik kepada khususnya orang-orang yang sudah menyakiti kita. Nah, dengan nasihat-nasihat itu, maka kita akan bisa melalui setiap penderitaan yang ada, setiap tantangan yang ada, setiap hambatan yang ada, dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang terus setia melakukan peran kita, melakukan tugas kita sebagai terang dunia. Kita bisa terus bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita seperti apa Tuhan kita yang sudah mengubah kehidupan kita yang dulunya jahat menjadi orang-orang yang dibenarkan, dan akhirnya dimampukan untuk bisa berbuat baik. Dan itu menjadi kesaksian yang luar biasa, kesaksian yang hidup di dalam kehidupan kita. Banyak orang akan melihat, banyak orang akan memuliakan Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari pelajaran hari ini kita diingatkan untuk kita tetap setia melakukan peran kita sebagai terang dunia, melakukan peran kita untuk berbagi terang itu kepada orang-orang di sekitar kita dengan kesaksian hidup kita, baik melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui seluruh lingkup kehidupan kita, sehingga banyak orang bisa melihat terang yang sejati ada di dalam kehidupan kita. Dan lebih luar biasanya, mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima terang itu di dalam kehidupan mereka, dan mereka pun diselamatkan. Itu hal yang indah. Itu pelajaran kita hari ini, dan untuk menutupnya kita akan bersama-sama berdoa. Bapak, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar bagaimana kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus bersaksi di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa itu tidak mudah, tetapi kami akan percaya ketika kami berserah dan bersandar dan tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus, maka Tuhan akan memampukan kami untuk bisa bersaksi dalam kehidupan kami, baik melalui perbuatan maupun melalui perkataan kami. Melalui seluruh aspek kehidupan kami, biarlah memancarkan terang Kristus, sehingga setiap orang yang melihat hidup kami boleh melihat Kristus di dalam hidup kami, dan pada akhirnya mereka boleh percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih jika saat ini kami sedang ada di dalam penderitaan, sedang ada di dalam kesusahan, oleh karena iman kami, oleh karena kami melakukan kebenaran yang daripada Engkau. Dialah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami, menolong kami, menguatkan kami, dan menghiburkan kami untuk melalui semuanya itu. Dan kami boleh terus setia sampai pada akhirnya nanti Tuhan datang yang kedua kali. Dan kami boleh menerima upah yang sesuai dengan apa yang sudah kami lakukan saat kami menjadi murid-murid-Mu yang setia dan taat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami masing-masing ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati dan menyertai. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.